Om Swastiastu. Kecunduk malih sarang titiang Kiblog dalam edisi perdana Coronavirus, menjawab berbagai pertanyaan dari berbagai belahan dunia nyata maupun dunia akhirat. Inggih, yang pertama pertanyaan datang dari Oi Nyoman Dirga niki. Nyoman Dirga menanyakan tentang penyebab virus corona. Apakah niki betul-betul karena fenomena alam ataukah ada virus buatan gitu. Nggih. Sedereng nih titiang masuk ke topik corona niki, kita harus tahu mengenal apa itu virus corona. Virus corona niki bukan dia virus baru. Sejak tahun 2002 sudah ada niki. Coronavirus berasal dari kata crown sesungguhnya, yang berarti spikes atau mahkota yang terdapat pada virus. Partikel ini hampir dimiliki oleh semua virus SARS, MERS di tahun 2012. Nah, perbedaan yang mencolok antara SARS dan MERS versus corona ini adalah penyebarannya yang sedemikian masif. SARS pertama kali muncul di Cina. MERS juga di Cina, tapi menjangkiti orang-orang di Timur Tengah. Kalau dibandingkan dengan SARS dan MERS, angka kematian corona COVID-19 niki jauh lebih rendah sesungguhnya. Kalau kita lihat data, SARS niki membunuh sekitar 9% dari total yang terinfeksi. Sedangkan MERS jauh lebih berbahaya, yaitu 34%. Kalau kita lihat COVID, hanya 3,4% saja. Hanya saja jumlah orang yang terinfeksi selama setahun SARS itu sama dengan 2 minggu penyebaran virus corona. Saat niki di dunia teridentifikasi awal Januari tahun ini sudah menjangkiti lebih dari 3 juta orang dan membunuh lebih dari 800.000 jiwa di seluruh dunia. Apa penyebab COVID-19 mikis demikian ganas? Sesungguhnya kalau kita lihat sejarah virus-virus seperti virus influenza, itu ada sejak ratusan tahun yang lalu, berbarengan dengan keberadaan manusia itu sendiri. Sebagai penyakit yang mematikan, nike baru muncul setelah Perang Dunia Pertama. Artinya, virus influenza yang kemudian menjadi pembunuh nomor 1 di dunia, itu ditengarai digunakan sebagai bioweapon atau senjata yang digunakan saat perang. Nah, kalau kita lihat penyebarannya, virus influenza niki jauh lebih rendah dibandingkan corona. Apa yang membedakan sebenarnya niki? Nah, pembedanya adalah adanya asam amino yang terdapat pada protein S pada virus corona COVID-19 ini. Kalau kita lihat laporan-laporan media di dunia, dari berbagai penelitian pasien 5 sampai pasien 15, virus corona itu identik sama. Indikasi pertama. Indikasi kedua, secara alami virus corona niki, corona SARS ataupun MERS, dia tidak memiliki asam amino. Nah, napi niki asam amino? Asam amino adalah protein yang digunakan oleh si corona ini untuk masuk ke jaringan sel manusia. Dia persis seperti insulin, persis seperti gembok di darah. Jadi dia membuka kunci yang disediakan oleh sel agar bisa dia penetrate masuk, sehingga penyebarannya sangat luar biasa besar. Nah, inilah yang menyebabkan kekacauan di seluruh dunia. Saat ini 209 negara semua kalang kabut karena pengaruh virus corona ini. Tak terkecuali Amerika. Malah Amerika lebih lucu lagi. Keadaan Amerika jauh lebih kacau daripada kita. Kenapa demikian? Pertama, karena penyebarannya yang sedemikian besar. Saat ini di Amerika itu sudah terjangkit lebih dari 800.000 jiwa.
dan angka kematiannya luar biasa besar. Sampai saat ini jumlah orang yang terinfeksi corona di Indonesia hanya 9.000 orang. Kenapa Titiang bilang hanya? Karena melihat dari jumlah penduduk kita yang 267 juta jiwa, kita berbangga nih. Nah, kembali tadi ke ganasnya penyebaran COVID-19 ini, ditambah lagi dengan kepanikan yang dialami oleh seluruh umat manusia. Pasar-pasar saham ambruk, ekonomi masyarakat jebol, sangat tidak mungkin hasil mutasi alami. Karena kenyataan yang Titiang sebutkan tadi di depan, ini sangat mungkin virus hasil produksi lab. Bukan Titiang yang mengatakan, tapi hasil investigasi dari berbagai macam lembaga penelitian di dunia. Terus indikasi lain adalah tanggal 28 Januari lalu, Kepala Biochemistry Harvard University Charles Liber, bukannya Bapak Lebat, Charles Liber, itu ditangkap. Memang tidak bisa langsung dikaitkan dengan indikasi corona ini, tapi bahwa dia bekerja sama dan didanai oleh pemerintah Cina untuk penelitian mikrobiologinya merupakan satu indikasi kuat. Sesungguhnya seperti apa permainan virus corona ini di mata pemerintah Cina dan Amerika yang sedang bertikai. Nah, perlu Titiang balik lagi ke belakang. Adanya trade war yang terjadi di tahun 2019 lalu, di mana pemerintah Cina dan pemerintah Amerika bertikai dengan sangat hebat, yang intinya adalah memperebutkan teknologi 5G. Nah, dari sinilah kemudian kita bisa berkesimpulan, jangan-jangan adanya virus corona saat ini adalah hasil atau imbas dari trade war yang mereka lakukan. Indikasi ini semakin kuat karena Amerika dan Cina itu seolah-olah saling lempar tanggung jawab. Amerika mengatakan bahwa Cina lalai untuk menangani virus corona yang muncul di Wuhan. Cina sendiri tidak kalah agresif menyerang Amerika. Dia mengatakan melalui wakil menteri luar negerinya pada satu tweet, periksa pasien zero atau pasien pertama di mana sebenarnya awal mula virus corona ini. Nah, artinya kalau Titiang artikan ini secara bebelogan, dia mengatakan bahwa pasien zero itu tidak ada di Wuhan, tidak ada di Cina, tapi virus ini sengaja dibawa ke Cina untuk mengkambing hitamkan Cina, bahwa Cina lah yang menyebabkan virus ini berkembang, atau bahkan produsen dari virus ini. Itu indikasinya jelas. Pada kesempatan yang lain, para pejabat Cina juga ingin mengatakan atau meng-highlight tentang adanya perlombaan militer yang digelar di Wuhan 2 minggu persis sebelum kasus pertama ini muncul. Nah, perlombaan militer ini yang ketika itu Amerika tidak berprestasi, bahkan ada di peringkat 35, ditengarai sebagai awal mula berkembangnya virus ini. Nah, di kesempatan lain, Lab P4 atau laboratorium makrobiologinya Cina yang berpusat di Wuhan itu kemarin atau 2 hari yang lalu merilis bahwa virus corona yang berkembang saat ini sama sekali tidak ada kaitannya dengan lab Wuhan. Nah, tentu kita juga bisa berspekulasi, bisa jadi ini pengakuan ataukah memang benar adanya sedemikian. Nah, ngemeng-ngemeng tentang virus corona ini di lab Wuhan, kita bisa trace back seorang yang bernama Dr. Xi Zhengli. Dia adalah wanita atau dokter yang meneliti perkembangan virus SARS dari tahun 2002. Kemudian dia di tahun 2010 mempublish paper
yang berisikan tentang dia berhasil untuk mengembangkan virus atau ditransmisikan ke spesies yang lain. Tahun 2015 bahkan penelitiannya sangat mengejutkan. Ia ketika itu mempublish paper di mana ia mengatakan bisa memproduksi artificial virus dari SARS ini. Nah, di mana hasil penelitian ini sangat membuat khawatir pemerintah Amerika Serikat ketika itu, melalui Obama misalnya, meminta agar mengawasi betul tindak tanduk aktivitas laboratorium Wuhan ini. Nah, tapi di saat yang bersamaan, Bill Gates, pendiri Microsoft, itu mengingatkan kita semua bahwa ke depan kemungkinan perang di masa depan itu tidaklah missiles yang mechanical missiles, tapi bioweapon, di mana ia akan menyebar melalui pernafasan, di mana salah satunya dia merefer SARS. Nah, indikasi ini kuat, semakin kuat ketika melalui Bill Gates and Melinda Foundation, 3 bulan sebelum virus ini merebak, dia mengadakan simulasi di Johns Hopkins University, kurang lebih sekitar Oktober tahun 2019, di mana ia bersama timnya mensimulasikan tentang kesiapsiagaan dunia menghadapi virus yang mematikan. Nah, di mana ketika simulasi itu dibuat, mereka mensimulasikan ada 65 juta jiwa yang akan meninggal karena virus yang disimulasikan tersebut. Nah, sontak saja simulasi itu mau tidak mau dikaitkan langsung dengan adanya konspirasi. Apakah ini hasil desain ataukah memang sesuatu yang tidak terjadi secara natural? Apapun lah, mereka membuat pledoi seolah-olah mereka tidak mengetahui atau secara tidak sengaja sesungguhnya mensimulasikan ini. Tapi anggapan di luar sana langsung mengaitkan Bill Gates dengan teori konspirasi bahwa dia adalah orang yang paling tidak mengetahui atau bahkan dalang di balik semua ini. Nah, bagi Titiang nih blog Niki, Titiang justru berpandangan berbeda. Kenapa demikian? Karena bagi Bill Gates, bagi perusahaan sosmed seperti Mark Zuckerberg atau Google atau Apple, mereka mengetahui lalu lintas komunikasi per email, per IP address masing-masing komputer, apa mereka diskusikan, itu mereka paham betul tentang informasi yang tidak dipublish ke publik sekalipun. Nah, anggapan saya, anggapan Titiang nih blog Niki, Bill Gates itu sudah mendapat informasi sejak awal bahwa ini adalah skenario besar. Nah, sekarang berkembang lagi. Siapa yang mendesain ini? Kembali, apakah pihak Amerika, apakah pihak Cina, atau pihak di luar mereka berdua itu? Nah, ketika kita lihat laporan Yayasan Rockefeller atau Rockefeller Foundation tahun 2010 ke PBB tentang mitigasi penanganan pandemi virus lah, itu sangat persis seperti apa yang terjadi saat ini, di mana ketika itu disimulasikan ada histeria massal, kepanikan di macam-macam negara, sehingga memaksa organisasi keuangan internasional harus bergerak untuk menyelamatkan ekonomi dunia dengan memberi funding kepada negara-negara terimbas. Dan ujung-ujungnya adalah menanam biomed chips di setiap individu per orang di seluruh dunia. Apa artinya ini? Persis seperti yang digambarkan di science fiction, bahwa orang-orang menggunakan chips untuk pembayaran atau one currency atau untuk hal apa saja, di mana ini adalah the end of the story of humankind. Manusia berada dalam kontrol satu institusi atau bahkan segelintir orang di dunia. Apa indikasinya? Tentu ceritanya akan
berbuntut panjang. Kalau ini memang menarik perhatian teman-teman, kita akan bahas di kesempatan yang berbeda.